Aku tidak langsung kabur saat membaca tulisan anakku. Aku justru pura-pura tidak tahu apa-apa, karena aku ingin memastikan satu hal. Apakah orang yang selama ini tidur di sebelahku, benar-benar orang yang paling berbahaya untuk anakku sendiri? Kertas itu. Aku masih ingat dengan sangat jelas bagaimana semuanya dimulai, bukan dari teriakan, bukan dari pertengkaran, tapi justru dari sesuatu yang terlihat sepele. Selembar kertas kecil yang bahkan hampir saja tidak aku perhatikan sama sekali di dalam tas sekolah anakku. Sore itu, seperti biasa, aku sedang membereskan barang-barangnya sepulang sekolah, rutinitas yang sudah kulakukan hampir setiap hari tanpa pernah berpikir bahwa suatu saat kebiasaan sederhana itu akan mengubah hidupku sepenuhnya. Tasnya terlihat sedikit lebih berat dari biasanya, mungkin karena buku tambahan atau tugas sekolah. Jadi aku membuka satu persatu isinya dengan santai, tanpa rasa curiga sedikit pun. Sampai akhirnya, di sela-sela buku tulis dan kotak pensilnya, aku menemukan sebuah lipatan kecil, kertas putih yang dilipat rapi, terlalu rapi untuk ukuran anak seusianya. Awalnya aku mengira itu hanya catatan biasa, mungkin PR atau pesan dari guru, sesuatu yang tidak terlalu penting untuk dipikirkan lebih jauh. Tapi entah kenapa, saat aku menyentuh kertas itu, ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Perasaan yang sulit dijelaskan, seperti firasat yang datang tanpa alasan, membuat tanganku sedikit ragu untuk membukanya. Namun aku tetap membuka lipatan itu. Dan disitulah, semuanya berubah. Tulisan tangan kecil yang sangat aku kenal terpampang di sana, tidak rapi seperti biasanya, sedikit miring dan tampak tergesa-gesa, seolah ditulis dalam kondisi tidak tenang. Ada bekas tekanan di beberapa huruf, seperti tangan yang menulisnya tidak stabil. Aku membaca kalimat itu sekali, lalu dua kali, lalu berkali-kali, seolah otakku menolak menerima apa yang sedang kulihat. Tolong, bawaku pergi. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tambahan kata. Tidak ada alasan. Tapi justru karena itu, kalimat itu terasa jauh lebih berat. Dadaku langsung terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam, membuatku sulit bernapas untuk beberapa detik. Aku mencoba berpikir logis, mencoba mencari kemungkinan yang lebih ringan. Mungkin dia hanya sedang kesal, mungkin dia hanya ingin jalan-jalan, mungkin ini hanya ungkapan spontan anak kecil. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin kuat perasaan di dalam diriku yang mengatakan bahwa ini bukan hal sepele. Ini bukan sekadar keluhan. Ini permintaan. Permintaan untuk diselamatkan. Tanganku mulai terasa dingin saat masih memegang kertas itu, dan tanpa sadar aku melihat ke arah pintu, memastikan tidak ada yang memperhatikanku, seolah apa yang sedang kubaca adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Di momen itu juga, ingatanku mulai berputar, potongan-potongan kecil dari beberapa hari terakhir yang sebelumnya terasa biasa saja, kini mulai terlihat berbeda. Cara anakku yang lebih sering diam, tatapannya yang tidak lagi cerah seperti biasanya, dan kebiasaannya yang mulai berubah tanpa aku sadari. Aku teringat bagaimana dia beberapa kali terlihat ragu saat ingin berbicara, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi mengurungkannya di detik terakhir. Aku juga mulai menyadari bahwa belakangan ini dia lebih sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya. Sesuatu yang tidak biasa karena biasanya dia selalu bercerita tentang apapun yang terjadi di sekolah. Dan yang paling menggangguku adalah bagaimana dia beberapa kali terlihat terkejut saat mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar berhenti dan bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya terjadi selama ini, tanpa aku sadari? Aku melipat kembali kertas itu dengan hati-hati, sama persis seperti saat aku menemukannya, lalu menyimpannya kembali di tempat semula, bukan karena aku ingin mengabaikannya, tapi karena aku tahu satu hal, aku belum siap untuk menunjukkan bahwa aku sudah mengetahui ini. Kalau ada sesuatu yang sedang terjadi, aku harus melihatnya dengan jelas. Bukan menebak, bukan menduga, tapi memastikan. Aku menarik napas panjang,
mencoba menenangkan diri meskipun jantungku masih berdetak lebih cepat dari biasanya, lalu melanjutkan rutinitasku seperti tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam kepalaku, semuanya sudah berubah. Karena sejak detik itu, aku tidak lagi melihat rumah ini sebagai tempat yang aman. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku mulai bertanya-tanya, apakah orang-orang yang tinggal di dalamnya benar-benar orang yang bisa aku percaya? Firasat yang datang terlambat. Sejak menemukan kertas itu, ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa kembali seperti semula, karena meskipun secara fisik tidak ada yang berubah di rumah ini, cara pandangku terhadap semuanya perlahan mulai bergeser, seolah ada lapisan baru yang tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Aku tetap menjalani hari seperti biasa, tetap memasak, tetap membereskan rumah, tetap berbicara seperti tidak terjadi apa-apa, tapi di dalam kepalaku, setiap detail kecil kini terasa jauh lebih tajam, seakan aku sedang melihat kehidupan yang sama dengan mata yang berbeda. Dan yang paling pertama berubah dalam penglihatanku adalah anakku sendiri. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya dengan lebih teliti, bukan sebagai seorang ibu yang sekadar menjaga, tapi seperti seseorang yang sedang mencoba memahami kode-kode tersembunyi yang selama ini terlewatkan. Setiap ekspresi wajahnya, setiap nada suaranya, bahkan cara dia berjalan di dalam rumah, semuanya terasa membawa pesan yang belum sempat dia ucapkan. Dia masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, belajar, makan, duduk menonton, tapi ada jarak yang tidak kasat mata, sesuatu yang membuatnya terlihat tidak benar-benar hadir sepenuhnya di situ. Tatapannya sering kosong, dan ketika aku mencoba mengajaknya bicara, dia menjawab dengan singkat, seolah memilih kata-kata yang aman untuk diucapkan. Aku mencoba bersikap senormal mungkin saat berada di dekatnya, menahan keinginan untuk langsung bertanya tentang kertas itu, karena aku tahu jika aku salah langkah, dia mungkin justru akan semakin menutup diri. Jadi aku memilih cara lain. Aku mulai memperhatikan kapan dia merasa nyaman, dan kapan dia terlihat gelisah. Dan disitulah aku mulai melihat pola. Setiap kali hanya ada kami berdua, dia terlihat sedikit lebih santai, meskipun tidak sepenuhnya kembali seperti dulu. Tapi begitu ada suara langkah dari arah ruang tamu, atau suara pintu dibuka, tubuhnya langsung berubah, bahunya sedikit menegang, dan matanya refleks bergerak mencari sumber suara itu. Itu bukan reaksi biasa. Itu reaksi takut. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif, terlalu terbawa oleh isi kertas yang kubaca, tapi semakin aku memperhatikan, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar perasaanku saja. Ada sesuatu yang membuat anakku tidak merasa aman di rumah ini. Dan yang membuatku semakin gelisah, aku mulai menyadari bahwa firasat ini seharusnya sudah datang sejak lama. Aku mulai mengingat kembali kejadian-kejadian kecil yang dulu kuanggap sepele. Bagaimana beberapa minggu terakhir dia sering mencari alasan untuk tidak berada di rumah. Bagaimana dia pernah berkata ingin lebih lama di sekolah. Bahkan bagaimana dia pernah terbangun di malam hari dan masuk ke kamarku tanpa mengatakan apapun. Saat itu aku hanya mengira dia sedang manja. Atau mungkin hanya butuh perhatian lebih. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Semua potongan itu mulai terhubung. Dan aku terlambat menyadarinya. Perasaan bersalah mulai muncul perlahan, menyusup di sela-sela pikiranku yang semakin kacau, karena sebagai ibunya, aku seharusnya menjadi orang pertama yang menyadari bahwa ada yang tidak beres, bukan justru mengetahui semuanya dari selembar kertas yang bahkan tidak ditujukan langsung kepadaku. Aku duduk diam di ruang tengah sore itu, berpura-pura melihat layar televisi yang bahkan tidak benar-benar kuperhatikan. Sementara di dalam pikiranku hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang, apa yang sebenarnya dia alami selama ini? Dan yang lebih mengganggu lagi, siapa yang membuatnya seperti itu? Aku menoleh ke arah dapur, tempat mertuaku sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa, dengan gerakan yang tenang dan ekspresi yang sulit ditebak. Tidak ada yang terlihat mencurigakan secara langsung, tidak ada yang tampak salah jika dilihat sekilas. Tapi sekarang aku tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama.
Ada sesuatu dalam diriku yang mulai waspada. Bukan karena aku punya bukti, tapi karena aku punya firasat. Dan firasat itu, semakin hari semakin sulit untuk diabaikan. Di sisi lain, suamiku tetap seperti biasa. Diam, sibuk dengan dunianya sendiri, tidak banyak bertanya, tidak banyak peduli. Sikapnya yang dulu mungkin terlihat sebagai ketenangan, kini justru terasa seperti jarak. Seperti seseorang yang memilih untuk tidak terlibat meskipun seharusnya dia ada di garis depan untuk melindungi keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani kupikirkan. Apakah dia benar-benar tidak tahu? Atau dia hanya memilih untuk tidak melihat? Pertanyaan itu menggantung di kepalaku tanpa jawaban, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi bersikap seperti sebelumnya, karena sekarang aku tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kehidupan yang selama ini terlihat biasa. Dan jika aku tidak mulai mencari tahu, maka tidak akan ada yang melakukannya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri di tengah pikiran yang terus berputar tanpa henti, lalu menatap ke arah anakku yang sedang duduk diam di sudut ruangan. Kali ini, aku tidak hanya melihatnya sebagai anak kecil yang sedang tumbuh. Aku melihatnya sebagai seseorang yang sedang meminta bantuan. Dan aku tidak boleh gagal lagi untuk menyadarinya. Rumah yang terasa asing. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu mulai muncul, tapi sejak hari itu, rumah yang selama ini kupikir sebagai tempat paling aman perlahan berubah menjadi ruang yang terasa asing. Seolah aku bukan lagi bagian dari dalamnya, melainkan hanya seseorang yang kebetulan tinggal di sana. Secara kasat mata, tidak ada yang berubah, dindingnya masih sama, perabotannya masih di tempat yang sama, rutinitasnya masih berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang tidak terlihat yang kini memenuhi setiap sudut ruangan. Sesuatu yang membuatku tidak lagi bisa merasa tenang meskipun aku sedang berada di dalam rumahku sendiri. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap suara terdengar lebih jelas, dan setiap keheningan justru terasa lebih menekan. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku terlalu terbiasa menerima semuanya tanpa banyak bertanya, terutama kehadiran mertuaku yang sejak awal memang tinggal bersama kami, dengan alasan membantu mengurus rumah dan anak, sesuatu yang dulu aku syukuri tanpa pernah benar-benar mempertanyakan batasannya. Namun sekarang, cara dia memandang, cara dia berbicara, bahkan cara dia berada di dalam rumah ini terasa berbeda. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku akhirnya melihatnya dengan lebih jujur. Tatapannya seringkali terlalu lama, terlalu dalam, seolah tidak hanya sekadar melihat, tapi menilai, mengawasi, bahkan mengontrol. Setiap kali aku melakukan sesuatu, selalu ada komentar kecil yang dilontarkan dengan nada yang terdengar biasa, tapi menyimpan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Kalimat-kalimat sederhana seperti, seharusnya begini, atau, dulu saya tidak seperti itu, yang mungkin terdengar normal bagi orang lain, kini terasa seperti bentuk penegasan bahwa aku tidak pernah benar-benar cukup di mata beliau. Dan yang membuatku semakin tidak nyaman, adalah bagaimana anakku bereaksi terhadapnya. Aku mulai memperhatikan bahwa setiap kali mertuaku berada di dekatnya, anakku cenderung menjadi lebih diam, lebih kaku, bahkan terkadang seperti menahan napas. Tidak ada perlawanan, tidak ada protes, hanya kepatuhan yang terasa tidak wajar untuk anak seusianya. Bukan patuh karena hormat, tapi patuh karena takut. Aku mencoba beberapa kali mengalihkan situasi, mengajak anakku pergi ke kamar, atau sekadar duduk bersamanya, tapi bahkan di momen itu pun, dia masih terlihat seperti tidak benar-benar rileks, seolah ada sesuatu yang terus mengikutinya meskipun secara fisik dia sudah menjauh. Perasaan itu semakin kuat ketika aku mulai menyadari bahwa tidak ada satupun sudut rumah ini yang benar-benar terasa aman lagi. Bahkan di kamar kami sendiri, aku mulai merasa tidak bisa sepenuhnya tenang, karena suara langkah kaki di luar, suara pintu yang terbuka, atau bahkan percakapan pelan dari ruangan lain, semuanya terasa seperti sesuatu yang harus diwaspadai. Aku mulai hidup dalam keadaan siaga. Bukan karena aku tahu sesuatu dengan pasti,
Tapi karena aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan yang membuat semuanya semakin berat, adalah sikap suamiku yang tidak berubah sama sekali. Dia tetap seperti biasa, tenang, tidak banyak bicara, dan seolah tidak menyadari perubahan suasana yang begitu jelas terasa bagiku dan anakku. Ketika aku mencoba membuka percakapan secara halus, dia hanya menjawab singkat, atau bahkan mengalihkan topik, seolah apa yang aku rasakan tidak cukup penting untuk dibahas. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar tidak menyadarinya, atau dia hanya memilih untuk tidak terlibat. Namun semakin lama aku berada di dalam rumah ini dengan perasaan seperti itu, semakin jelas satu hal dalam pikiranku. Aku sendirian dalam menyadari semua ini. Sore itu, aku berdiri di dapur sambil memandang ke arah ruang tamu, melihat mertuaku yang sedang duduk dengan tenang, dan di sisi lain, anakku yang duduk diam dengan tubuh sedikit membungkuk, tangannya saling menggenggam di atas pangkuannya. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang terlihat salah. Tapi suasana di antara mereka terasa berat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan dorongan kuat dari dalam diriku, bukan hanya untuk memahami apa yang terjadi, tapi untuk melakukan sesuatu. Karena aku mulai sadar, jika aku terus diam dan hanya mengamati, maka tidak akan ada yang berubah. Dan yang paling aku takutkan, bukanlah kenyataan yang mungkin akan aku temukan, tapi kemungkinan bahwa semua ini sudah terjadi cukup lama, dan aku baru menyadarinya sekarang. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri meskipun hatiku semakin tidak tenang, lalu menatap rumah ini sekali lagi, rumah yang dulu penuh dengan rasa aman, yang kini justru terasa seperti tempat yang menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Dan di dalam hatiku, satu kalimat mulai terbentuk dengan jelas. Aku harus mencari tahu kebenarannya, sebelum semuanya terlambat. Suami yang terlalu diam. Selama ini aku selalu menganggap diamnya suamiku sebagai bentuk ketenangan, sesuatu yang justru melengkapi sifatku yang lebih banyak berpikir dan merasakan, karena aku percaya tidak semua orang harus bereaksi terhadap segala hal dengan cara yang sama. Namun sejak aku menemukan kertas itu, dan sejak aku mulai melihat perubahan pada anakku serta suasana rumah yang terasa semakin menekan, diamnya suamiku tidak lagi terasa menenangkan, melainkan mencurigakan. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku mulai menyadari bahwa mungkin, dia tidak pernah benar-benar, tidak tahu. Malam itu, setelah semuanya terasa begitu berat, aku mencoba membuka percakapan dengan cara yang paling hati-hati, tidak langsung menyinggung apa yang sebenarnya ingin kutanyakan, melainkan hanya memancing reaksi kecil darinya. Aku duduk di sampingnya saat dia sedang menatap layar ponselnya, lalu dengan nada yang sengaja kubuat senormal mungkin, aku berkata bahwa akhir-akhir ini anak kita terlihat berbeda, lebih pendiam, dan seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Aku menunggu, berharap, setidaknya ada sedikit perubahan di wajahnya. Tapi tidak ada. Dia hanya mengangguk pelan, tanpa benar-benar menatapku, lalu menjawab singkat bahwa mungkin anak kita hanya sedang lelah atau banyak pikiran karena sekolah. Jawaban yang terlalu cepat, terlalu ringan, seolah tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Disitulah aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya karena jawabannya, tapi karena cara dia mengatakannya. Seperti seseorang yang sudah menyiapkan jawaban itu sebelumnya. Aku mencoba lagi, kali ini sedikit lebih dalam, dengan mengatakan bahwa aku merasa anak kita seperti takut. Kali ini dia berhenti. Bukan lama, hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuatku menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di ekspresinya. Namun bukannya menjawab, dia justru menghela napas kecil. Lalu berkata bahwa aku terlalu berlebihan dan terlalu banyak berpikir, dan bahwa tidak semua hal harus diartikan sejauh itu. Kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi cara dia mengatakannya, tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada kekhawatiran, tidak ada dorongan untuk memastikan apakah anaknya baik-baik saja. Hanya penolakan yang terasa seperti tembok. Dan di saat itu juga, aku menyadari satu hal yang tidak pernah benar-benar kupikirkan sebelumnya.
Aku mungkin tidak bisa mengandalkan dia untuk hal ini. Perasaan itu datang perlahan, tapi begitu terasa, sulit untuk diabaikan, karena sebagai seorang ayah, seharusnya dia menjadi orang pertama yang berdiri di depan ketika ada kemungkinan sesuatu yang tidak beres terjadi pada anaknya. Tapi yang kulihat di hadapanku, justru seseorang yang memilih untuk mundur. Atau lebih buruk, seseorang yang memilih untuk tidak melihat. Malam itu tidak ada lagi percakapan. Kami kembali pada keheningan yang terasa jauh lebih berat dari sebelumnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada jarak yang sangat jelas di antara kami, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai orang tua. Aku berbaring di tempat tidur, membelakanginya, menatap kosong ke arah dinding, sementara pikiranku terus berputar tanpa henti. Dan semakin aku memikirkannya, semakin jelas satu hal. Diamnya suamiku bukan lagi sesuatu yang bisa aku anggap sebagai kebiasaan. Diamnya adalah pilihan. Pilihan untuk tidak bertanya. Pilihan untuk tidak terlibat. Dan mungkin, pilihan untuk tidak membela. Aku tidak tahu mana yang lebih benar, apakah dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini, atau dia sudah tahu tapi memilih untuk tidak mengakuinya. Tapi satu hal yang mulai terasa pasti, jika aku terus menunggu dia untuk bertindak, maka aku hanya akan membuang waktu. Dan waktu, bukan sesuatu yang bisa aku sia-siakan, terutama jika menyangkut keselamatan anakku sendiri. Aku menutup mata perlahan, mencoba memaksa tubuhku untuk beristirahat meskipun pikiranku menolak untuk tenang, dan di dalam keheningan malam itu, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Aku tidak akan lagi menunggu. Aku tidak akan lagi berharap. Jika ada sesuatu yang harus ditemukan, aku akan mencarinya sendiri. Dan jika ada sesuatu yang harus dihentikan, aku akan menghentikannya sendiri. Karena sekarang aku mulai mengerti, masalah terbesar di rumah ini mungkin bukan hanya apa yang terjadi secara diam-diam, tapi juga siapa saja yang memilih untuk tetap diam melihatnya. Aku mulai mengawasi. Sejak percakapan malam itu, sejak aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi mengandalkan siapapun di rumah ini untuk melihat apa yang sedang terjadi selain diriku sendiri, ada sesuatu dalam diriku yang berubah secara perlahan namun pasti. Aku tidak lagi hanya merasakan, aku mulai memperhatikan dengan sadar. Bukan sekadar memperhatikan seperti biasanya, tapi mengawasi. Aku tahu kata itu terdengar berlebihan, bahkan mungkin terdengar seperti aku sedang mencurigai orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku sendiri. Namun perasaan yang terus menggangguku tidak memberiku pilihan lain, karena ada terlalu banyak hal yang tidak lagi terasa wajar untuk diabaikan begitu saja. Hari itu aku memulai semuanya dengan cara yang paling sederhana. Aku memperlambat gerakanku sendiri. Aku tidak lagi terburu-buru menyelesaikan pekerjaan rumah, tidak lagi sibuk dengan rutinitas sampai lupa memperhatikan sekitar, tapi justru sengaja memberi ruang untuk melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini. Dan semakin aku melambat, semakin banyak hal yang mulai terlihat. Aku mulai memperhatikan bagaimana anakku bergerak di dalam rumah, bagaimana dia memilih tempat duduk, bagaimana dia bereaksi terhadap suara, dan bagaimana dia bersikap saat berada di dekat orang-orang tertentu. Awalnya terlihat biasa. Sampai akhirnya aku menyadari satu hal yang terus berulang. Dia selalu memilih posisi yang dekat dengan pintu. Entah saat duduk di ruang tamu, saat makan di meja, atau bahkan saat bermain di lantai, tanpa sadar dia selalu menempatkan dirinya di titik yang paling dekat dengan jalan keluar. Seolah ada bagian dari dirinya yang selalu siap untuk pergi kapan saja. Itu bukan kebiasaan yang muncul tanpa alasan. Dan semakin aku memperhatikan, semakin jelas bahwa itu bukan satu-satunya hal. Aku juga mulai melihat bagaimana dia bereaksi setiap kali mertuaku memanggil namanya. Bukan dengan kesal, bukan dengan malas, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Tubuhnya sedikit kaku, gerakannya melambat, dan ada jeda kecil sebelum dia menjawab, seolah dia sedang menyiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum merespons. Dan yang paling membuatku tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat.
adalah bagaimana matanya berubah. Tatapan yang biasanya cerah dan penuh rasa ingin tahu kini sering terlihat kosong, atau bahkan waspada, terutama saat dia merasa sedang diperhatikan. Aku tidak langsung melakukan apapun. Aku tidak langsung bertanya. Karena aku tahu, jika aku ingin benar-benar memahami apa yang terjadi, aku tidak bisa terburu-buru. Aku harus sabar. Aku harus memastikan. Jadi aku mulai mengamati lebih dalam. Aku memperhatikan jadwal di rumah, siapa berada di mana, kapan anakku terlihat paling tenang, dan kapan dia terlihat paling tidak nyaman. Aku mulai mengingat detail kecil yang sebelumnya tidak pernah kuanggap penting. Suara pintu yang dibuka, langkah kaki di lorong, bahkan nada suara dalam percakapan yang dulu terasa biasa saja. Dan di tengah semua itu, satu pola mulai terbentuk dengan jelas. Anakku selalu terlihat lebih tegang saat berada dekat dengan mertuaku. Bukan hanya sekali dua kali, tapi berulang, konsisten, dan tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Aku mencoba mencari penjelasan lain, mencoba berpikir rasional agar tidak langsung menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar, tapi setiap kali aku mencoba menyangkal, ada satu bagian dalam diriku yang terus berkata, ini bukan perasaan tanpa dasar. Ini tanda. Sore itu, aku sengaja duduk di ruang tengah tanpa melakukan apa-apa, hanya memperhatikan, membiarkan semuanya berjalan seperti biasa, dan dari tempatku duduk, aku bisa melihat bagaimana anakku sedang menggambar di lantai, sementara mertuaku duduk tidak jauh darinya. Tidak ada percakapan. Tidak ada kejadian yang terlihat aneh. Namun suasana di antara mereka terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak diucapkan. Dan aku bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa kali anakku melirik ke arah mertuanya, bukan dengan ekspresi biasa, tapi seperti memastikan sesuatu. Seperti memastikan apakah dia sedang diperhatikan atau tidak. Dan setiap kali tatapan mereka bertemu, anakku langsung menunduk. Cepat. Seolah refleks. Disitulah jantungku mulai berdetak lebih cepat. Karena itu bukan reaksi yang dibuat-buat. Itu reaksi yang sudah terbentuk. Terlatih. Dan itu berarti, ini bukan pertama kalinya. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi, meskipun di dalam kepalaku sudah mulai muncul berbagai kemungkinan yang semakin sulit untuk aku abaikan. Aku tahu aku belum punya bukti. Aku tahu aku belum melihat sesuatu yang jelas. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku sudah melihat cukup banyak untuk berhenti menganggap ini sebagai kebetulan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang di luar meskipun di dalam pikiranku semakin kacau. Lalu perlahan berdiri dan berjalan mendekati mereka, berpura-pura hanya ingin melihat gambar anakku. Saat aku mendekat, anakku langsung sedikit bergeser, mendekat ke arahku. Gerakan kecil. Tapi cukup untuk membuat semuanya terasa semakin nyata. Dan di momen itu, tanpa perlu kata-kata, aku akhirnya benar-benar mengerti. Anakku sedang mencoba mencari tempat aman. Dan dia menemukannya, hanya saat aku ada di dekatnya. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum pelan, berusaha memberi rasa tenang meskipun hatiku sendiri tidak lagi tenang sejak lama. Karena sekarang aku tidak hanya punya firasat. Aku punya arah. Dan jika semua ini benar, maka aku sudah tidak punya banyak waktu untuk terus hanya mengamati. Percakapan yang terhenti. Semakin aku mengamati, semakin aku menyadari bahwa ada satu hal yang terus berulang di rumah ini, sesuatu yang awalnya terlihat kecil dan mudah diabaikan, tapi jika diperhatikan dengan lebih teliti, justru terasa seperti potongan penting dari sesuatu yang lebih besar. Percakapan yang selalu berhenti, setiap kali aku muncul. Awalnya aku menganggap itu kebetulan. Mungkin memang pembicaraan mereka sudah selesai. Mungkin aku datang di waktu yang tidak tepat. Tapi ketika hal yang sama terjadi berulang kali, dengan pola yang hampir identik, sulit untuk tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak disengaja. Aku mulai menguji hal itu secara perlahan. Bukan dengan cara yang mencolok, tapi dengan langkah-langkah kecil yang terlihat biasa. Aku berjalan lebih pelan saat mendekati ruang tamu,
Aku berhenti sejenak sebelum benar-benar masuk, bahkan beberapa kali aku sengaja mengubah arah langkahku agar bisa mendengar lebih dulu sebelum terlihat. Dan dari situ, semuanya mulai terasa semakin jelas. Suatu siang, saat suasana rumah cukup tenang, aku mendengar suara percakapan pelan dari arah ruang tengah. Suara mertuaku terdengar cukup jelas, meskipun tidak semua kata bisa kutangkap, tapi nada bicaranya terdengar serius, berbeda dari biasanya. Aku tidak langsung masuk. Aku berhenti di ujung lorong, menahan napas, mendengarkan. Di antara potongan kata yang samar, aku sempat menangkap beberapa kalimat yang terasa tidak biasa. Tentang anak itu, tentang harus dibiasakan, dan sesuatu tentang jangan terlalu lembek. Kalimat-kalimat itu tidak lengkap, tidak utuh, tapi cukup untuk membuat pikiranku mulai bergerak lebih cepat, mencoba menyusun arti dari setiap potongan yang kudengar. Namun sebelum aku sempat mendengar lebih banyak, langkah kakiku sedikit bergeser, hanya suara kecil, hampir tidak terdengar. Tapi cukup. Percakapan itu langsung berhenti. Bukan melambat. Bukan berubah topik secara alami. Tapi benar-benar berhenti. Ini terlalu cepat. Terlalu tiba-tiba. Seolah seseorang baru saja menekan tombol, diam. Jantungku langsung berdetak lebih kencang, bukan hanya karena apa yang mungkin baru saja kudengar, tapi karena reaksi mereka yang terasa tidak wajar. Aku menarik napas perlahan, lalu melangkah masuk seperti tidak terjadi apa-apa, berusaha menjaga ekspresi wajahku tetap tenang, meskipun di dalam kepalaku semuanya mulai berisik. Saat aku masuk, mertuaku langsung menoleh ke arahku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tidak marah, tidak kaget, tapi juga tidak benar-benar santai. Sementara suamiku hanya duduk di sana, diam seperti biasa, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia menghindari tatapanku. Tidak lama, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuatku menangkap satu hal. Dia tahu, atau setidaknya, dia tidak sepenuhnya tidak tahu. Aku berpura-pura tidak menyadari apapun, berjalan ke arah meja dan mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar kubutuhkan, hanya untuk memberi alasan atas kehadiranku di ruangan itu. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang melanjutkan percakapan. Hanya keheningan yang terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Dan di tengah keheningan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Ketegangan yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak diucapkan tapi sangat terasa. Aku berdiri di sana beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, lalu perlahan keluar dari ruangan itu, membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun satu hal menjadi semakin jelas, mereka tidak ingin aku mendengar. Dan jika ada sesuatu yang harus disembunyikan dariku, maka itu bukan sesuatu yang kecil. Sejak saat itu, aku mulai lebih berhati-hati. Bukan hanya dalam mengamati, tapi juga dalam bersikap. Aku tidak bisa lagi terlihat terlalu penasaran. Aku tidak bisa lagi terlihat terlalu memperhatikan. Karena jika mereka mulai menyadari bahwa aku sedang mencari tahu, maka semua ini bisa berubah menjadi lebih sulit. Atau lebih buruk. Sore harinya, aku kembali melihat anakku duduk diam di ruang tengah, dan saat matanya bertemu denganku, ada sesuatu yang berbeda di sana. Seperti ada harapan kecil, tapi juga ketakutan yang masih belum hilang. Dan di saat itu juga, aku menyadari satu hal yang membuat semuanya terasa semakin mendesak. Aku mungkin tidak punya banyak waktu untuk hanya mengamati. Karena jika apa yang kudengar benar, dan jika apa yang kurasakan selama ini bukan hanya perasaan semata, maka sesuatu sedang terjadi di rumah ini. Sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan aku sudah terlalu dekat untuk pura-pura tidak tahu lagi. Ketakutan yang nyata. Semakin hari, semakin sulit bagiku untuk meyakinkan diri bahwa semua ini hanya perasaanku saja, karena apa yang kulihat pada anakku bukan lagi sekadar perubahan kecil yang bisa diabaikan, melainkan sesuatu yang perlahan menjadi semakin jelas, semakin nyata, dan semakin sulit untuk ditolak. Aku mulai melihat ketakutan itu, bukan dari kata-kata,
tapi dari hal-hal yang jauh lebih jujur, gerakan tubuhnya, cara dia bereaksi, dan bagaimana dia membawa dirinya sendiri di dalam rumah ini. Pagi itu, semuanya tampak berjalan seperti biasa. Aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, sementara anakku duduk di meja makan dengan buku di depannya, berpura-pura membaca. Suasana tenang, tidak ada yang terlihat aneh, sampai suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Langkah yang pelan, teratur, dan entah kenapa, cukup untuk mengubah segalanya. Begitu suara itu mendekat, aku melihat perubahan yang sangat jelas pada anakku, tangannya yang tadinya santai langsung berhenti bergerak, bahunya sedikit menegang, dan matanya refleks terangkat, melihat ke arah datangnya suara itu. Itu bukan reaksi biasa. Itu reaksi yang terlalu cepat, terlalu siap. Mertuaku muncul di ambang pintu dapur, seperti biasa, dengan ekspresi datar yang sulit dibaca, lalu memanggil nama anakku dengan nada yang terdengar tenang, hampir tanpa emosi. Namun yang terjadi setelah itu, membuat jantungku terasa jatuh. Anakku tidak langsung menjawab. Ada jeda. Kecil, tapi terasa panjang. Seolah dia sedang mengumpulkan keberanian untuk merespons. Dan ketika akhirnya dia menjawab, suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya, sedikit tertahan, seperti seseorang yang berusaha tidak melakukan kesalahan. Aku berdiri di sana, memegang sendok yang bahkan tidak lagi kugunakan, hanya memperhatikan, mencoba tetap terlihat biasa meskipun di dalam diriku semuanya mulai bergejolak. Mertuaku kemudian berjalan mendekat, berdiri tidak jauh dari anakku, dan tanpa banyak bicara, hanya mengamati apa yang sedang dia lakukan. Tidak ada sentuhan, tidak ada bentakan, tidak ada kata kasar, tapi suasana di antara mereka terasa sangat tidak nyaman. Dan aku bisa melihatnya dengan jelas, cara anakku sedikit menunduk, cara tangannya menggenggam lebih erat, dan bagaimana napasnya terlihat lebih pendek dari biasanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang pernah dia alami. Tapi aku tahu satu hal. Reaksi seperti itu tidak muncul tanpa alasan. Aku mencoba bergerak mendekat, pelan, seolah hanya ingin menyelesaikan kegiatanku di dapur, tapi sebenarnya aku ingin berada lebih dekat dengannya, ingin menunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Dan begitu aku berada di sampingnya, perubahan itu terjadi. Kecil, tapi nyata. Bahunya sedikit turun, napasnya sedikit lebih teratur. Dan tanpa melihatku, dia sedikit bergeser, mendekat. Gerakan yang hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat semuanya terasa semakin jelas. Dia merasa lebih aman saat aku ada. Dan di saat itu juga, semua keraguan yang selama ini masih tersisa dalam diriku perlahan mulai menghilang, karena aku tidak lagi hanya mengandalkan firasat atau potongan kejadian yang tidak lengkap. Aku melihatnya sendiri. Langsung. Di depan mataku. Ketakutan itu nyata. Dan yang membuatku semakin sulit untuk tetap tenang, adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun orang lain di rumah ini yang terlihat menyadarinya. Atau lebih buruk, mereka menyadarinya, tapi memilih untuk mengabaikannya. Setelah beberapa saat, mertuaku akhirnya pergi dari dapur tanpa mengatakan banyak hal, meninggalkan suasana yang perlahan kembali normal, atau setidaknya terlihat normal dari luar. Namun bagiku, tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Aku menatap anakku sejenak, ingin mengatakan sesuatu, ingin bertanya, ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Karena aku tahu, jika aku salah bertanya, dia mungkin akan semakin menutup diri. Jadi aku hanya meletakkan tanganku di bahunya pelan. Dan kali ini, dia tidak menolak. Dia tidak bergerak menjauh. Dia hanya diam. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang terasa. Kepercayaan kecil. Harapan yang belum sepenuhnya hilang. Dan mungkin, permintaan tanpa kata. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meskipun pikiranku semakin penuh dengan kemungkinan yang tidak ingin aku bayangkan. Karena sekarang aku tidak hanya punya firasat.
Aku punya bukti, meskipun belum lengkap. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku mulai merasa bahwa semua ini mungkin sudah terjadi lebih lama dari yang aku kira. Aku berdiri di sana lebih lama dari yang seharusnya, menatap ke arah pintu yang baru saja dilewati mertuaku, lalu kembali melihat anakku yang kini terlihat sedikit lebih tenang, meskipun bayangan ketakutan itu masih belum sepenuhnya hilang dari wajahnya. Dan di dalam hatiku, satu kalimat mulai terasa semakin kuat. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena jika aku terus diam, maka aku sama saja seperti mereka. Melihat, tahu, tapi tidak melakukan apa-apa. Sore yang mengubah segalanya. Sore itu seharusnya tidak berbeda dari hari-hari lainnya, namun entah kenapa sejak pagi aku sudah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sejenis kegelisahan yang terus mengikuti kemanapun aku pergi, seolah ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah semuanya. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena alasan yang jelas. Hanya ingin pulang. Saat sampai di depan rumah, suasana terlihat tenang seperti biasa, tidak ada tanda-tanda apapun yang mencurigakan, tidak ada suara keras, tidak ada keributan, hanya keheningan yang justru terasa lebih berat dari seharusnya. Aku berdiri sejenak di depan pintu. Tanganku hampir saja membuka gagang pintu seperti biasa. Tapi aku berhenti. Karena dari dalam, terdengar suara. Pelan. Tidak jelas. Tapi cukup untuk membuatku menahan langkah. Aku tidak langsung masuk. Untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak menjadi penghuni rumah ini, tapi menjadi seseorang yang mengamati dari luar. Aku berdiri di samping pintu, menahan napas, mencoba menangkap apa yang sedang terjadi di dalam. Suara itu berasal dari ruang tengah. Suara mertuaku. Dan satu lagi, suara yang lebih kecil. Suara anakku. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Bukan karena apa yang sudah aku dengar, tapi karena apa yang mungkin akan aku dengar. Aku sedikit mendekat, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Dan dari sana, potongan-potongan kalimat mulai terdengar lebih jelas. Nada suara mertuaku terdengar datar, tapi tegas. Mengatur. Menekan. Ada kata-kata tentang harus nurut, tentang tidak boleh melawan, dan sesuatu tentang kalau tidak, nanti tahu akibatnya. Aku tidak mendengar semuanya secara utuh, tapi yang kudengar sudah lebih dari cukup. Aku menahan napas. Tubuhku terasa dingin, dan untuk beberapa detik, aku tidak bergerak sama sekali. Lalu aku mendengar suara anakku. Pelan. Sangat pelan. Seperti seseorang yang tidak ingin suaranya terdengar. Tidak ada tangisan. Tidak ada protes. Hanya jawaban singkat. Patuh. Tapi bukan karena mau. Melainkan karena terpaksa. Dan disitulah, semuanya berubah. Semua potongan yang selama ini hanya berupa firasat, dugaan, dan pengamatan, akhirnya menemukan bentuknya. Ini bukan perasaanku. Ini bukan salah paham. Ini nyata. Dan ini terjadi di dalam rumahku sendiri. Tanganku mulai gemetar saat masih berdiri di luar pintu, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar takut. Aku marah. Marah karena aku tidak melihat ini lebih cepat. Marah karena anakku harus menghadapinya sendirian. Dan marah karena semua ini terjadi, sementara aku masih berpikir semuanya baik-baik saja. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, karena aku tahu satu hal. Aku tidak bisa masuk dalam keadaan seperti ini. Aku tidak bisa menunjukkan bahwa aku sudah mendengar semuanya. Belum. Aku harus tetap tenang. Aku harus tetap terlihat tidak tahu. Karena sekarang, aku tidak hanya ingin tahu. Aku ingin memastikan. Aku ingin melihat sejauh apa ini sebenarnya terjadi. Aku menunggu beberapa detik lagi, memastikan tidak ada suara tambahan yang bisa kudengar, lalu dengan perlahan, aku membuka pintu seperti biasa. Suara engsel pintu terdengar pelan.
Dan seperti yang sudah bisa kuduga, semuanya langsung berubah. Suasana yang tadinya tegang, tiba-tiba terasa biasa. Terlalu biasa. Mertuaku sudah duduk di kursinya. Anakku kembali diam dengan aktivitasnya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah aku tidak baru saja mendengar sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Aku melangkah masuk dengan wajah yang kupaksa tetap tenang, meskipun di dalam diriku semuanya masih bergejolak. Mataku sempat bertemu dengan mata anakku. Dan di sana, aku melihat sesuatu. Bukan hanya takut, tapi juga harapan. Seolah dia ingin memastikan, apakah aku tahu? Dan di momen itu, aku ingin sekali langsung memeluknya, membawa dia pergi saat itu juga, menjauh dari semua ini tanpa menunggu satu detik lagi. Tapi aku menahan diri, karena aku tahu, ini belum selesai. Dan jika aku bertindak terlalu cepat tanpa memahami semuanya dengan jelas, aku bisa membuat keadaan menjadi lebih buruk. Aku berjalan masuk seperti biasa, meletakkan tas, lalu melakukan rutinitasku tanpa banyak bicara, tapi kali ini, setiap gerakan terasa berbeda. Lebih sadar, lebih terarah. Karena sekarang aku tidak lagi mencari tahu apakah ada sesuatu yang salah. Aku sudah tahu. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa yang terjadi? Tapi, seberapa jauh ini sudah berjalan? Dan seberapa cepat aku harus menghentikannya? Sore itu menjadi titik yang tidak bisa kembali. Titik di mana aku berhenti meragukan diriku sendiri. Dan mulai mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena sekarang aku mengerti satu hal. Aku tidak bisa lagi hanya mengamati. Aku harus segera bertindak. Kata-kata yang membuatku membeku. Setelah sore itu, setelah aku mendengar sendiri bagaimana nada suara itu berubah saat aku tidak ada. Bagaimana kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan justru keluar dengan begitu mudahnya. Aku tidak bisa lagi kembali ke keadaan sebelumnya, karena sekarang aku tahu, dan mengetahui sesuatu seperti ini, tidak bisa dibatalkan. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena setiap suara terasa memiliki arti. Aku tidak langsung masuk kamar setelah menyelesaikan pekerjaanku. Aku sengaja memperlambat langkah, memberi diriku kesempatan untuk kembali mengamati, untuk memastikan bahwa apa yang kudengar sore tadi bukan kebetulan, bukan kesalahpahaman, bukan sesuatu yang hanya terjadi sekali. Dan mungkin, sebagian kecil dari diriku masih berharap bahwa aku salah. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Aku berada di lorong dekat ruang tengah ketika suara itu kembali terdengar, lebih pelan dari sebelumnya, seperti seseorang yang sengaja menjaga agar tidak terdengar, tapi cukup jelas untuk ditangkap jika benar-benar diperhatikan. Aku berhenti, tidak bergerak, dan kali ini, aku tidak hanya mendengar potongan. Aku mendengar kalimatnya. Suara mertuaku terdengar lebih tegas, lebih dingin, tanpa ada usaha untuk menyembunyikan nada tekanannya. Dia mengatakan bahwa anak itu harus belajar menurut tanpa banyak bertanya, bahwa terlalu banyak kelembutan hanya akan membuatnya lemah. Dan bahwa jika tidak dibiasakan sejak sekarang, nanti akan sulit diatur. Kalimat itu saja sudah cukup membuat dadaku terasa sesak. Tapi yang datang setelahnya, membuatku benar-benar membeku. Dengan nada yang sama tenangnya, dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Bahwa rasa takut adalah cara paling cepat untuk membuat anak patuh. Aku tidak langsung bereaksi. Tubuhku seperti berhenti. Pikiranku kosong selama beberapa detik. Karena kalimat itu bukan sekadar pendapat. Itu cara berpikir. Dan jika itu adalah cara berpikir yang digunakan di rumah ini, maka aku tidak perlu lagi bertanya kenapa anakku menulis kalimat itu. Aku tidak perlu lagi mencari penjelasan kenapa dia terlihat seperti itu. Semua jawabannya sudah ada di depan mataku. Atau lebih tepatnya, di balik kata-kata yang baru saja kudengar. Aku mencoba mendengar lebih lanjut, tapi suaranya mulai merendah, tidak lagi jelas, mungkin karena posisi mereka yang berubah,
Atau mungkin karena mereka mulai lebih berhati-hati. Namun aku sudah tidak membutuhkan lebih banyak. Yang kudengar, sudah lebih dari cukup. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan hanya karena takut, tapi karena ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kekhawatiran. Aku marah. Bukan marah yang meledak, tapi marah yang diam. Marah yang terarah. Marah yang membuat pikiranku menjadi lebih jernih. Aku perlahan melangkah mundur, menjauh dari sumber suara itu, memastikan langkahku tidak terdengar, lalu kembali ke dapur seolah aku tidak mendengar apapun. Tapi di dalam diriku, semuanya sudah berubah. Aku tidak lagi mencari bukti. Aku tidak lagi meragukan perasaanku. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Dan yang lebih penting, aku tahu ini tidak bisa dibiarkan. Beberapa saat kemudian, aku melihat anakku berjalan pelan melewati lorong, menuju kamarnya. Langkahnya kecil, tenang, tapi ada sesuatu dalam cara dia berjalan yang membuatku semakin yakin bahwa dia sedang menahan sesuatu. Aku memanggil namanya pelan. Dia berhenti, menoleh, dan saat matanya bertemu denganku, aku melihatnya lagi. Tatapan itu campuran antara takut dan berharap, seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Aku ingin bertanya. Aku ingin memeluknya. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa. Belum. Karena sekarang aku tahu, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan satu percakapan. Ini lebih dalam, lebih lama. Dan mungkin, lebih berbahaya dari yang aku kira. Aku hanya tersenyum pelan, mencoba memberikan rasa aman tanpa kata-kata, dan dia membalasnya dengan senyum kecil yang terasa rapuh. Lalu dia masuk ke kamarnya. Dan pintu itu tertutup pelan. Aku berdiri di sana cukup lama, menatap pintu itu, sambil memproses semua yang baru saja terjadi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa waktu tidak lagi berada di pihakku. Karena sekarang aku tidak hanya tahu apa yang terjadi. Aku tahu bagaimana cara mereka melakukannya. Dan jika aku tidak segera bertindak, maka anakku akan terus hidup dalam ketakutan yang sengaja diciptakan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu menatap ke arah ruang tengah tempat suara itu tadi berasal. Dan di dalam hatiku, keputusan itu mulai terbentuk dengan lebih jelas. Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Apapun yang harus kulakukan, aku akan menghentikan ini. Aku tidak masuk. Aku mendengar. Setelah malam itu, setelah aku mendengar kalimat yang tidak seharusnya pernah diucapkan tentang bagaimana rasa takut bisa digunakan untuk membuat anak patuh, aku tidak lagi berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Karena sekarang aku bukan hanya seorang ibu yang curiga, aku adalah seseorang yang sudah tahu, dan sedang menunggu momen yang tepat untuk memastikan semuanya. Hari itu aku tidak melakukan banyak hal. Secara luar, aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam kepalaku, semuanya bergerak lebih cepat, lebih terarah, seolah setiap langkah yang kuambil sudah memiliki tujuan yang jelas. Aku tidak lagi mengamati secara acak. Aku mulai memilih momen. Aku mulai menunggu waktu-waktu tertentu, saat rumah terasa lebih sepi, saat percakapan kemungkinan besar terjadi, saat aku bisa berada di posisi yang cukup dekat untuk mendengar, tanpa terlihat. Sore itu, kesempatan itu datang. Suasana rumah relatif tenang, tidak ada suara televisi, tidak ada aktivitas yang mencolok, hanya keheningan yang justru terasa seperti menyimpan sesuatu di dalamnya. Aku berjalan pelan dari dapur menuju lorong, seolah hanya ingin mengambil sesuatu dari kamar, tapi sebenarnya aku sudah tahu kemana aku akan berhenti. Di titik yang sama seperti sebelumnya. Di tempat di mana suara dari ruang tengah masih bisa terdengar, tapi keberadaanku tidak langsung terlihat. Aku berhenti, menahan napas, dan benar saja, suara itu kembali terdengar. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat. Kali ini aku tidak hanya mendengar suara mertuaku,
tapi juga suara suamiku. Dan untuk pertama kalinya, mereka berbicara cukup lama. Nada suara mertuaku tetap sama, tenang, tapi mengandung tekanan yang tidak bisa diabaikan. Dia berbicara tentang bagaimana anak harus dibentuk sejak kecil. Bagaimana jika terlalu dimanja justru akan membuatnya sulit diatur di masa depan. Namun yang membuatku benar-benar terpaku di tempatku berdiri, bukan hanya kata-kata itu, tapi respon dari suamiku. Dia tidak membantah. Dia tidak mempertanyakan. Dia tidak menunjukkan keberatan sedikit pun. Dia hanya mendengarkan. Dan sesekali menjawab dengan nada rendah, seolah menyetujui tanpa perlu mengatakan secara langsung. Disitulah sesuatu dalam diriku benar-benar berubah. Karena selama ini, sebagian kecil dari diriku masih berharap bahwa dia mungkin tidak tahu, atau mungkin tidak menyadari sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi berpegang pada harapan itu. Dia ada di sana. Dia mendengar. Dan dia memilih untuk tidak menghentikannya. Aku berdiri diam, mencoba menyerap setiap kata yang bisa kudengar, setiap jeda dalam percakapan mereka, setiap perubahan nada suara yang mungkin mengandung arti lebih dalam. Namun tanpa kusadari, kakiku sedikit bergeser. Hanya satu langkah kecil. Tapi cukup. Suara itu langsung berhenti. Seperti sebelumnya. Tiba-tiba. Jantungku langsung berdetak keras. Bukan karena apa yang baru saja kudengar, tapi karena apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Aku tidak bergerak, tidak bernapas terlalu keras, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu, aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Pelan. Mendekat. Tubuhku langsung menegang. Pikiranku kosong. Hanya satu hal yang terlintas. Aku hampir ketahuan. Langkah itu semakin dekat, dan untuk beberapa detik, aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Jika aku bergerak sekarang, suara langkahku pasti terdengar. Jika aku tetap diam, aku tidak tahu apakah aku sudah terlihat atau belum. Detik-detik itu terasa seperti tidak berjalan. Sampai akhirnya, langkah itu berhenti. Tepat di balik dinding yang memisahkan kami. Aku bisa merasakan keberadaan seseorang di sana. Dekat. Terlalu dekat. Aku menahan napas sekuat mungkin, mencoba membuat diriku seolah tidak ada, seolah aku tidak pernah berdiri di sana. Beberapa detik berlalu. Lalu, langkah itu menjauh. Perlahan. Dan suara itu kembali menghilang. Aku tidak langsung bergerak. Aku tetap di tempatku berdiri, memastikan semuanya benar-benar aman, memastikan tidak ada lagi suara yang mendekat, memastikan aku tidak benar-benar tertangkap. Baru setelah beberapa saat, aku perlahan mundur, kembali ke dapur dengan langkah yang kuusahakan tetap normal, meskipun jantungku masih berdetak kencang. Tanganku sedikit gemetar saat menyentuh meja. Napas kuatur perlahan. Dan di dalam kepalaku, semuanya terasa semakin jelas. Aku mungkin belum melihat semuanya secara langsung. Aku mungkin belum mendengar semuanya secara utuh. Tapi aku sudah melihat cukup banyak. Mendengar cukup banyak. Dan merasakan cukup banyak. Untuk tahu satu hal. Aku tidak lagi punya pilihan untuk tetap diam. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari bahwa aku sedang berada di dalam sesuatu yang jauh lebih serius dari yang pernah kubayangkan sebelumnya. Dan jika aku tidak berhati-hati, aku bukan hanya akan kehilangan kesempatan untuk menghentikannya. Aku juga bisa kehilangan kesempatan untuk melindungi anakku sepenuhnya. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali dengan satu kesadaran yang tidak bisa lagi kuhindari. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan mulai sekarang, setiap langkah yang kuambil harus tepat. Pelukan itu berbeda. Setelah apa yang terjadi sore itu, setelah aku hampir tertangkap saat mencoba mendengar lebih jauh, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Aku tidak bisa lagi bergerak sembarangan, karena sekarang aku bukan hanya sedang mencari tahu,
tapi juga sudah berada di titik di mana setiap kesalahan kecil bisa membuat semuanya menjadi lebih rumit. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang justru terasa semakin kuat, sesuatu yang tidak bisa aku abaikan meskipun aku berusaha tetap tenang. Perasaan anakku. Malam itu, suasana rumah kembali seperti biasa dari luar, tidak ada yang terlihat berbeda, tidak ada yang menunjukkan bahwa sesuatu sedang terjadi di balik semua itu. Tapi bagiku, semuanya sudah berubah terlalu jauh untuk bisa dianggap normal. Aku duduk di ruang tengah, berpura-pura sibuk dengan sesuatu, sementara pikiranku masih berputar tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya, tentang bagaimana cara terbaik untuk memastikan semuanya tanpa membuat keadaan menjadi lebih buruk. Dan di saat itulah, aku melihatnya. Anakku berdiri di ujung lorong. Diam. Tidak mengatakan apa-apa. Hanya berdiri di sana, menatap ke arahku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar ingin mendekat. Bukan sekadar mencari perhatian. Tapi seperti seseorang yang sedang menimbang, apakah aman, atau tidak. Aku tidak langsung memanggilnya. Aku hanya menatapnya balik, mencoba membuat ekspresiku setenang mungkin, memberikan isyarat tanpa kata bahwa dia tidak perlu takut untuk mendekat. Beberapa detik berlalu. Lalu dia berjalan ke arahku. Pelan. Hati-hati. Seolah setiap langkahnya dipikirkan. Dan begitu dia sampai di dekatku, dia langsung memelukku. Tiba-tiba. Tanpa peringatan. Pelukan yang begitu erat sampai aku sempat terdiam. Bukan karena aku tidak terbiasa dipeluk olehnya. Tapi karena ini, berbeda. Pelukan ini bukan pelukan biasa. Ini bukan pelukan manja. Bukan pelukan minta perhatian. Bukan pelukan sekadar ingin dekat. Ini, pelukan yang seperti ingin memastikan sesuatu. Tangannya menggenggam bajuku lebih kuat dari biasanya, tubuhnya menempel tanpa jarak, dan untuk beberapa detik, dia tidak bergerak sama sekali. Seolah dia tidak ingin melepaskan. Aku perlahan mengangkat tanganku, membalas pelukannya, mencoba menenangkan tanpa membuatnya merasa aku sedang menyadari sesuatu yang terlalu dalam. Namun semakin lama aku merasakannya, semakin jelas bahwa ini bukan momen biasa. Aku bisa merasakan napasnya. Sedikit lebih cepat. Sedikit tidak stabil. Dan meskipun dia tidak menangis, aku tahu dia sedang menahan sesuatu. Aku menepuk punggungnya pelan, berusaha memberikan rasa aman yang mungkin selama ini dia cari, dan tanpa sadar, tanganku bergerak lebih lembut dari biasanya, seolah aku takut membuatnya merasa tidak nyaman. Dan di dalam pelukan itu, aku merasakan satu hal yang membuat dadaku terasa sesak. Dia sedang berlindung. Bukan sekadar dekat. Bukan sekadar sayang. Tapi berlindung. Seolah aku adalah satu-satunya tempat yang dia percaya. Dan di saat itu juga, semua yang selama ini masih tersisa sebagai keraguan dalam diriku, benar-benar hilang. Aku tidak lagi membutuhkan bukti tambahan. Aku tidak lagi membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Karena tubuhnya sendiri, sudah mengatakan semuanya. Aku menunduk sedikit, mencoba melihat wajahnya, tapi dia tetap menempel, tidak melepaskan pelukannya, seolah dia tahu jika dia melepaskan, maka dia harus kembali menghadapi sesuatu yang tidak ingin dia hadapi. Dan aku tidak memaksanya. Aku hanya membiarkannya. Membiarkan momen itu berlangsung lebih lama. Membiarkan dia merasa aman, setidaknya untuk saat itu. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara dari arah ruang lain, suara langkah kaki. Refleks. Tubuh anakku langsung sedikit menegang. Pelukannya semakin kuat. Dan disitulah, semuanya terasa semakin nyata. Ini bukan perasaanku. Ini bukan dugaan. Ini adalah reaksi yang sudah tertanam. Dan itu berarti, dia sudah mengalaminya lebih dari sekali. Aku mengangkat wajahku perlahan, melihat ke arah datangnya suara, lalu kembali menatap anakku yang masih memelukku, dan di dalam hatiku, sesuatu yang selama ini hanya berupa niat perlahan berubah menjadi keputusan. Bukan lagi, mungkin harus. Bukan lagi, sebaiknya.
Tapi harus. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu kapan waktu yang tepat. Tapi aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Karena jika aku menunggu lebih lama lagi, maka aku bukan hanya gagal sebagai ibu. Aku menjadi bagian dari diam yang sama seperti mereka. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku memeluknya sedikit lebih erat, lalu berbisik pelan, cukup untuk dia dengar, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun di dalam diriku, aku tahu, semuanya baru saja dimulai. Malam tanpa tidur. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, bukan karena waktu berjalan lebih lambat, tapi karena pikiranku tidak pernah benar-benar berhenti, seolah setiap detik yang lewat dipenuhi oleh pertanyaan, kemungkinan, dan keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Aku berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit kamar yang gelap, mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali aku hampir terlelap, bayangan-bayangan dari apa yang kulihat dan kudengar kembali muncul dengan lebih jelas. Tulisan di kertas itu. Tatapan anakku. Nada suara mertuaku. Diamnya suamiku. Semua berputar, berulang, tanpa jeda. Di sampingku, anakku tertidur dengan posisi yang tidak biasa. Lebih dekat dariku, tangannya masih menggenggam sebagian bajuku, seolah bahkan dalam tidurnya pun dia belum benar-benar merasa aman. Aku menoleh ke arahnya perlahan. Wajahnya terlihat tenang. Tapi aku tahu, itu hanya di permukaan. Karena aku sudah melihat bagaimana dia saat terjaga. Dan mengetahui bahwa ketenangan itu tidak benar-benar ada, justru membuat semuanya terasa lebih berat. Aku mengangkat tanganku perlahan, menyentuh rambutnya dengan hati-hati, berusaha tidak membangunkannya, hanya ingin memastikan bahwa dia benar-benar ada di sana, benar-benar di dekatku, benar-benar bisa aku jaga. Dan di momen itu, satu perasaan muncul dengan sangat jelas. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku tidak bisa terus mengamati. Aku tidak bisa terus berharap semuanya akan berubah dengan sendirinya. Karena sekarang aku tahu, tidak akan ada yang berubah jika aku tidak melakukan sesuatu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu kembali menatap ke arah langit-langit, membiarkan pikiranku berjalan lebih terarah. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya memikirkan apa yang terjadi. Aku mulai memikirkan apa yang harus kulakukan. Bukan keputusan yang mudah. Karena apapun langkah yang kuambil, semuanya akan membawa konsekuensi. Jika aku tetap tinggal, aku harus menghadapi semua ini setiap hari, memastikan anakku aman dalam situasi yang jelas tidak aman. Jika aku berbicara secara langsung, aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka. Apakah mereka akan mengakui, menyangkal, atau justru membuat keadaan menjadi lebih buruk? Dan jika aku memilih untuk pergi, maka aku harus siap meninggalkan semuanya. Rumah ini, kehidupan yang selama ini kubangun, dan semua hal yang pernah kuanggap sebagai keluarga. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan mana yang paling benar, mana yang paling masuk akal, mana yang paling aman. Namun semakin aku memikirkannya, semakin jelas satu hal. Ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang anakku. Tentang keselamatannya. Tentang masa depannya. Dan tidak ada satupun hal lain yang lebih penting dari itu. Aku membuka mata perlahan, lalu menoleh kembali ke arahnya, melihat bagaimana dia masih tertidur sambil menggenggam bajuku, dan disitulah, keputusan itu akhirnya benar-benar terbentuk. Bukan karena aku yakin semuanya akan mudah. Bukan karena aku tahu semua jawabannya. Tapi karena aku tahu satu hal. Aku tidak punya pilihan lain. Kami harus pergi. Bukan besok. Bukan nanti. Tapi secepat mungkin. Namun aku juga tahu, aku tidak bisa melakukannya dengan terburu-buru tanpa rencana. Aku harus hati-hati. Aku harus memastikan semuanya aman. Aku harus menunggu momen yang tepat. Dan yang paling penting, aku tidak boleh membuat mereka curiga. Aku menarik napas panjang,
mencoba menenangkan diri setelah keputusan itu akhirnya jelas di dalam pikiranku, lalu perlahan memejamkan mata lagi. Bukan untuk tidur, tapi untuk menyusun langkah. Apa yang harus kubawa? Kapan waktu yang paling aman? Bagaimana cara keluar tanpa diketahui? Semua mulai terbayang satu persatu, meskipun belum sempurna, tapi cukup untuk membuatku merasa sedikit lebih siap. Malam itu aku tidak benar-benar tidur. Tubuhku mungkin beristirahat, tapi pikiranku terus berjalan. Dan di antara keheningan yang panjang itu, satu hal terus terulang di dalam kepalaku. Ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal bertahan. Dan aku akan melakukan apapun untuk memastikan anakku tidak harus hidup dalam ketakutan lagi. Keputusan yang tidak bisa ditunda. Pagi itu datang seperti hari-hari lainnya, tanpa tanda apapun yang terlihat berbeda di permukaan. Namun bagiku, semuanya sudah berubah sejak malam sebelumnya, sejak keputusan itu benar-benar terbentuk dengan jelas di dalam pikiranku. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena harus, tapi karena aku tidak benar-benar tidur. Tubuhku terasa lelah, tapi pikiranku justru terasa lebih tajam, lebih fokus, seolah semua yang sebelumnya masih kabur kini sudah mulai tersusun menjadi satu arah yang jelas. Aku menoleh ke samping. Anakku masih tertidur, posisinya masih dekat denganku, tangannya masih menyentuh bajuku seperti semalam, dan melihat itu saja sudah cukup untuk mengingatkanku. Kenapa aku harus melakukan semua ini? Aku tidak punya waktu untuk ragu. Aku tidak punya ruang untuk menunda. Karena setiap detik yang kulewati di rumah ini adalah risiko. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkannya, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah yang sengaja kubuat senyap, membiarkan suasana pagi tetap terlihat normal. Dan disitulah tantangan sebenarnya dimulai. Aku harus bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Aku harus tetap menjadi diriku yang biasa. Karena jika ada satu saja perubahan yang terlihat mencurigakan, semua rencanaku bisa hancur bahkan sebelum dimulai. Aku masuk ke dapur, mulai melakukan rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, membereskan meja, melakukan hal-hal kecil yang selama ini kulakukan tanpa berpikir. Namun kali ini, setiap gerakan terasa berbeda, lebih terukur, lebih sadar. Karena di balik semua itu, aku sedang menghitung waktu, menghitung kemungkinan, dan diam-diam, mulai mempersiapkan. Aku tidak langsung mengemas barang. Itu terlalu berisiko. Sebaliknya, aku mulai dengan hal-hal kecil, memisahkan beberapa barang penting, memastikan dokumen-dokumen ada di tempat yang mudah diambil, dan menyimpan beberapa hal yang mungkin akan kubutuhkan nanti tanpa terlihat mencurigakan. Semua dilakukan perlahan, bertahap, seolah tidak ada yang berubah. Namun di dalam pikiranku, semuanya sedang bergerak menuju satu titik. Waktu untuk pergi. Saat sarapan, suasana kembali seperti biasa. Mertuaku duduk di tempatnya. Suamiku seperti biasa tidak banyak bicara. Anakku duduk diam, tapi kali ini aku bisa melihat sesuatu yang berbeda. Dia beberapa kali melirik ke arahku, seolah ingin memastikan sesuatu. Dan aku tahu apa itu. Dia menunggu. Mungkin tanpa benar-benar tahu bagaimana caranya menanyakan. Tapi dia menunggu. Aku membalas tatapannya dengan senyum kecil. Mencoba memberi isyarat tanpa kata bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun aku tahu, yang akan terjadi tidak akan mudah. Hari itu berjalan seperti biasa di luar. Namun di dalam diriku, semuanya terasa seperti hitungan mundur. Aku mulai memperhatikan pola di rumah dengan lebih detail. Kapan mertuaku biasanya sibuk, kapan suamiku keluar atau tidak berada di dekat rumah, dan kapan suasana menjadi cukup lengang untuk bergerak tanpa menarik perhatian. Dan perlahan, sebuah waktu mulai terbentuk di kepalaku. Sore hari. Saat aktivitas mulai menurun. Saat perhatian tidak lagi setajam pagi. Saat kesempatan itu, mungkin ada. Namun semakin aku mendekati waktu itu dalam pikiranku,
semakin kuat perasaan lain yang muncul. Perasaan meninggalkan. Aku berdiri sejenak di ruang tengah siang itu, memandang sekeliling rumah yang selama ini menjadi bagian dari hidupku, tempat di mana begitu banyak hal terjadi, baik maupun buruk. Dan untuk beberapa detik, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan ragu, tapi berat. Karena meninggalkan bukanlah hal yang mudah. Bahkan ketika yang ditinggalkan adalah sesuatu yang tidak lagi aman. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Karena begitu aku menoleh ke arah anakku, semua itu langsung terasa tidak penting. Tidak ada tempat, tidak ada benda, tidak ada kenangan, yang lebih penting dari keselamatannya. Aku menarik napas panjang, lalu menguatkan diriku sendiri. Ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang apa yang harus aku lindungi sekarang. Dan di dalam hatiku, keputusan itu semakin mengeras. Aku tidak akan mundur. Apapun yang terjadi nanti, aku akan membawa dia pergi dari sini. Akting paling sulit. Sejak pagi itu, sejak keputusan untuk pergi tidak lagi sekadar rencana tapi sudah menjadi sesuatu yang pasti akan kulakukan, ada satu hal yang langsung kusadari, tantangan terbesarku bukan hanya keluar dari rumah ini, tapi bagaimana caranya melakukannya tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Dan untuk itu, aku harus berakting. Bukan sekadar berpura-pura, tapi benar-benar menjadi versi diriku yang tidak tahu apa-apa. Hari itu, setiap kata yang kuucapkan, setiap gerakan yang kulakukan, semuanya terasa seperti bagian dari sesuatu yang harus dijaga dengan sangat hati-hati. Aku tidak bisa terlihat terlalu diam, karena itu akan mencurigakan. Tapi aku juga tidak bisa terlalu banyak bicara, karena aku takut salah ucap. Aku harus pas. Dan itu jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Di dapur, aku tetap melakukan rutinitas seperti biasa, bahkan sesekali sengaja memulai percakapan ringan dengan mertuaku, hal yang sebenarnya ingin kuhindari, tapi justru harus kulakukan agar semuanya terlihat normal. Aku tersenyum. Aku menjawab. Aku bahkan mengangguk saat dia berbicara. Padahal di dalam kepalaku, aku tidak benar-benar mendengar apa yang dia katakan. Aku hanya menjaga ritme. Menjaga agar tidak ada yang terasa aneh. Sesekali aku bisa merasakan tatapannya tertuju padaku sedikit lebih lama dari biasanya, dan setiap kali itu terjadi, jantungku langsung berdetak lebih cepat, karena aku tidak tahu, apakah dia hanya melihat, atau mulai curiga. Namun aku tidak boleh menunjukkan apapun. Aku harus tetap tenang. Tetap biasa. Seolah tidak ada yang berubah. Sementara itu, suamiku tetap seperti biasanya. Diam, tidak banyak bertanya, tidak terlalu memperhatikan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa sikap itu justru menjadi keuntungan bagiku. Karena selama dia tidak memperhatikan, aku punya ruang. Namun tetap saja, aku tidak bisa lengah. Karena di rumah ini, bukan hanya satu orang yang harus kuwaspadai. Setiap kali aku melewati lorong, setiap kali aku berpindah ruangan, aku selalu memastikan langkahku tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu mencolok. Bahkan saat aku mulai memindahkan beberapa barang kecil ke tempat yang lebih mudah dijangkau, aku melakukannya secara bertahap, satu persatu, seolah itu hanya bagian dari membereskan rumah. Tidak ada koper. Tidak ada tas besar. Tidak ada tanda-tanda pergi. Hanya perubahan kecil, yang hanya aku yang tahu artinya. Namun di balik semua itu, tekanan yang kurasakan semakin lama semakin besar. Karena semakin dekat aku dengan waktu yang sudah kupikirkan, semakin aku sadar. Tidak ada jalan kembali. Jika aku gagal, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan pikiran itu terus berputar di kepalaku, membuat setiap detik terasa lebih berat dari seharusnya. Siang itu, aku duduk sebentar di ruang tengah, mencoba mengatur napas, mencoba menenangkan diri yang mulai terlalu tegang, dan di saat itulah anakku datang mendekat. Tidak banyak bicara, hanya duduk di sampingku. Dekat, seperti biasanya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda.
Dia tidak menyentuhku, tidak memelukku, tapi dia tetap dekat. Dan aku bisa merasakan, dia sedang menunggu. Menunggu sesuatu yang belum dia mengerti sepenuhnya. Aku melirik ke arahnya pelan, lalu memberi senyum kecil, dan meskipun tidak ada kata-kata, aku tahu dia menangkap sesuatu dari situ. Harapan bahwa aku tidak diam, bahwa aku tidak mengabaikan, dan mungkin bahwa aku akan melakukan sesuatu. Aku menahan diri untuk tidak mengatakan apapun, karena semakin sedikit yang dia tahu sekarang, semakin aman untuknya. Sore semakin mendekat, dan bersamaan dengan itu, detak jantungku semakin terasa. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku tahu semuanya akan terjadi hari ini. Aku berdiri perlahan, berjalan ke dapur, berpura-pura mengambil sesuatu, lalu melirik ke arah jam tanpa terlihat mencolok. Waktunya semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasakan tekanan yang nyata. Bukan lagi di pikiran, tapi di seluruh tubuhku. Namun di tengah semua itu, satu hal tetap membuatku berdiri tegak. Aku tidak melakukan ini untuk diriku sendiri. Aku melakukan ini untuk anakku. Dan selama itu alasannya, aku tidak akan goyah. Menunggu momen. Sore itu datang perlahan, seperti biasanya, tapi bagiku setiap menit terasa berbeda, lebih berat, lebih panjang, dan jauh lebih menentukan dari hari-hari sebelumnya, karena aku tahu, ini bukan lagi tentang rencana, ini tentang eksekusi. Semua yang sudah kupikirkan sejak malam sebelumnya, semua yang sudah kususun dengan hati-hati di dalam kepala, sekarang berada di titik di mana semuanya harus dijalankan tanpa kesalahan. Tidak ada ruang untuk ragu. Tidak ada kesempatan kedua. Aku berdiri di dapur, berpura-pura sibuk dengan hal-hal kecil, tapi pikiranku sepenuhnya fokus pada satu hal, waktu. Aku terus memperhatikan keadaan rumah tanpa terlihat mencurigakan, memastikan siapa berada di mana, memastikan tidak ada pergerakan yang tidak terduga, memastikan bahwa kesempatan yang kutunggu benar-benar ada. Mertuaku terlihat sibuk di ruang belakang. Suamiku tidak berada di dekat ruang utama. Dan suasana rumah cukup tenang. Terlalu tenang. Jenis keheningan yang biasanya terasa nyaman, tapi kali ini justru terasa menekan, karena di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi. Aku menarik napas perlahan, mencoba menenangkan detak jantungku yang mulai tidak stabil, lalu berjalan pelan menuju ruang tengah, memastikan langkahku tetap terlihat normal, tidak tergesa, tidak ragu. Anakku sudah ada di sana. Duduk. Diam. Seperti sedang menunggu. Saat matanya bertemu denganku, tidak ada kata-kata yang diucapkan, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia tahu sesuatu akan terjadi. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatnya diam. Aku tidak langsung mendekat. Aku berdiri sejenak, memastikan keadaan di sekitar benar-benar aman, lalu perlahan berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya. Dekat, tanpa menyentuh, tanpa bicara. Hanya berada di sana. Dan di momen itu, aku bisa merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketegangan yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Seperti udara di sekitar kami menjadi lebih berat dari biasanya. Aku melirik ke arah lorong. Tidak ada siapa-siapa. Aku mendengarkan. Tidak ada suara langkah. Aku melihat ke arah pintu. Masih tertutup. Semua terlihat aman. Namun justru disitulah tantangannya. Karena aku tidak tahu berapa lama, aman, itu akan bertahan. Dan aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Tanganku perlahan bergerak, menyentuh tangan anakku. Pelan. Hati-hati. Dan dia langsung membalas. Menggenggam lebih erat, tanpa bertanya. Tanpa ragu. Seolah dia sudah siap. Dan disitulah aku tahu. Ini saatnya. Aku berdiri perlahan, menariknya ikut berdiri tanpa suara, tanpa gerakan yang mencolok, dan untuk beberapa detik, aku berhenti, memastikan sekali lagi bahwa tidak ada yang memperhatikan.
Detik itu terasa panjang. Sangat panjang. Karena aku tahu, jika sekarang ada suara, jika sekarang ada langkah, jika sekarang ada yang melihat, semuanya bisa gagal. Aku menahan napas, mendengarkan. Ini. Aku melangkah satu langkah ke arah pintu. Lalu satu lagi. Pelan. Terkontrol. Anakku tetap menggenggam tanganku dengan erat, langkahnya kecil tapi mengikuti tanpa suara, dan setiap langkah yang kami ambil terasa seperti keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat. Karena aku tahu, jika aku melihat, aku mungkin akan ragu. Dan aku tidak boleh ragu. Kami sudah terlalu jauh untuk itu. Pintu itu sekarang ada di depan kami. Hanya beberapa langkah lagi. Dan untuk pertama kalinya, jantungku berdetak begitu keras sampai aku takut suaranya bisa terdengar oleh orang lain. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin. Nyata. Aku berhenti sejenak. Bukan karena ragu. Tapi karena ini adalah titik terakhir. Setelah ini, tidak ada kembali. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan, mulai membuka pintu itu. Kami pergi tanpa suara pintu itu terbuka perlahan, hampir tanpa suara, dan di detik itu juga aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara takut, lega, dan ketegangan yang belum benar-benar hilang, karena meskipun kami sudah berada di ambang keluar, aku tahu, ini belum selesai. Aku melangkah lebih dulu. Satu langkah kecil melewati batas yang selama ini menahan kami. Anakku mengikuti di belakang, masih menggenggam tanganku erat, seolah dia tidak ingin terlepas bahkan untuk satu detik saja. Udara di luar terasa berbeda. Lebih ringan. Tapi belum sepenuhnya aman. Aku tidak berhenti. Tidak menoleh. Tidak memberi waktu untuk berpikir. Karena aku tahu, semakin lama aku berdiri di sana, semakin besar kemungkinan sesuatu terjadi. Kami berjalan menjauh dari rumah itu dengan langkah yang kuusahakan tetap normal, tidak terburu-buru tapi juga tidak terlalu lambat, mencoba menjaga agar tidak menarik perhatian siapapun yang mungkin melihat. Setiap suara kecil terasa lebih keras dari biasanya. Langkah kaki kami. Suara pintu yang tadi tertutup. Bahkan hembusan napas kami sendiri. Semua terasa seperti bisa mengkhianati kami kapan saja. Aku terus berjalan. Tidak melihat ke belakang. Tidak ingin tahu apakah ada yang menyadari. Tidak ingin memberi diriku alasan untuk berhenti. Namun di dalam kepalaku, satu pikiran terus berulang. Apakah kami benar-benar berhasil keluar tanpa diketahui? Atau ini hanya jeda? Sebelum semuanya mengejar kami? Kami sampai di ujung jalan. Jarak antara kami dan rumah itu sudah cukup jauh untuk membuatku sedikit berani menarik napas lebih dalam, tapi belum cukup untuk membuatku benar-benar tenang. Aku menoleh sekilas. Hanya 1 detik. Dan rumah itu masih terlihat di sana. Diam. Tidak berubah. Seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Namun bagiku, semuanya sudah berbeda. Aku kembali menatap ke depan, melanjutkan langkah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan sesuatu yang perlahan muncul di dalam diriku. Lega, kecil, tapi nyata. Anakku masih menggenggam tanganku, dan kali ini, genggamannya terasa berbeda. Masih erat, tapi tidak sekaku sebelumnya. Tidak setegang tadi. Seolah dia mulai menyadari bahwa dia sudah keluar dari sesuatu yang selama ini menahannya. Aku melirik ke arahnya. Wajahnya masih serius. Masih diam. Tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Ketakutan itu belum hilang sepenuhnya. Tapi tidak lagi sebesar sebelumnya. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat langkahku terasa lebih ringan. Kami terus berjalan tanpa banyak bicara. Tidak ada yang perlu diucapkan. Karena semua yang terjadi, sudah cukup jelas tanpa kata-kata. Namun di balik rasa lega itu, ada satu hal yang tetap mengingatkanku. Ini belum benar-benar selesai. Kami sudah keluar dari rumah itu.
Tapi kami belum sepenuhnya aman. Aku tidak tahu apakah mereka sudah menyadari. Aku tidak tahu apakah mereka akan mencari. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan kembali. Apapun yang menunggu di depan, apapun yang harus kami hadapi, aku akan terus berjalan. Karena kembali, bukan lagi pilihan. Aku menggenggam tangan anakku sedikit lebih erat, lalu mempercepat langkahku tanpa terlihat panik, membawa kami semakin jauh dari rumah yang selama ini terlihat seperti tempat tinggal. Tapi ternyata bukan tempat yang aman. Dan di saat itu juga, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa kami sudah memulai sesuatu yang baru. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kami akhirnya berani keluar. Langkah pertama menuju kebebasan. Semakin jauh kami berjalan dari rumah itu, semakin aku merasakan perubahan yang perlahan tapi nyata, bukan hanya di sekitarku, tapi juga di dalam diriku sendiri, seolah beban yang selama ini tidak terlihat akhirnya mulai terangkat sedikit demi sedikit, meskipun belum sepenuhnya hilang. Aku tidak tahu berapa lama kami sudah berjalan. Waktu terasa kabur. Yang aku tahu hanya satu, jarak antara kami dan tempat itu semakin jauh. Dan setiap langkah yang kami ambil, terasa seperti napas baru. Anakku masih di sampingku, tangannya belum melepaskan genggamanku, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berjalan. Tidak lagi sekaku sebelumnya, tidak lagi seperti seseorang yang siap terkejut setiap saat. Langkahnya masih hati-hati, tapi lebih ringan. Aku melirik ke arahnya pelan, mencoba membaca apa yang dia rasakan tanpa harus bertanya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat sesuatu yang sudah lama tidak kulihat di wajahnya. Ketenangan. Bukan sepenuhnya. Masih ada sisa ketakutan. Masih ada bayangan. Tapi di balik itu, ada ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk merasa aman. Dan itu cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena haru. Kami berhenti sejenak di pinggir jalan, bukan karena lelah, tapi karena aku ingin memastikan semuanya baik-baik saja, memastikan dia benar-benar merasa lebih tenang, memastikan bahwa langkah yang kuambil tidak salah. Aku berjongkok di depannya, menyamakan tinggi, lalu menatapnya dengan lebih jelas. Dia menatap balik, diam, tidak berkata apa-apa. Namun di matanya, aku melihat sesuatu yang berbeda. Tidak lagi penuh dengan kewaspadaan seperti sebelumnya. Tidak lagi seperti seseorang yang terus menahan diri. Aku mengusap rambutnya pelan, lalu bertanya dengan suara yang lembut, memastikan dia baik-baik saja. Dia tidak langsung menjawab. Namun setelah beberapa detik, dia mengangguk. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuatku merasa bahwa kami sudah melangkah ke arah yang benar. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan, lalu berdiri kembali dan menggenggam tangannya lagi. Kali ini, dia tidak menggenggam sekuat sebelumnya. Bukan karena dia ingin menjauh, tapi karena dia tidak lagi merasa harus bertahan. Dan disitulah aku menyadari sesuatu. Selama ini, dia bukan hanya mencari tempat untuk pergi. Dia mencari tempat untuk merasa aman. Dan sekarang, dia mulai menemukannya. Kami melanjutkan perjalanan, tanpa tujuan yang pasti, tanpa rencana yang benar-benar matang, tapi dengan satu hal yang jauh lebih penting. Kami sudah keluar. Dan itu adalah langkah pertama. Namun meskipun suasana mulai terasa lebih ringan, ada satu hal yang masih tersisa di dalam pikiranku, sesuatu yang tidak bisa aku abaikan begitu saja. Masa lalu tidak akan hilang begitu saja. Apa yang sudah terjadi, tidak bisa dihapus dalam satu hari. Aku bisa melihatnya dari cara dia masih sesekali melihat ke belakang, dari bagaimana tubuhnya masih sedikit tegang saat mendengar suara tertentu, dan dari diamnya yang masih menyimpan banyak hal yang belum dia ceritakan. Dan aku tahu, ini belum selesai. Ini baru awal. Awal dari proses yang mungkin panjang. Awal dari penyembuhan yang tidak bisa dipaksakan. Tapi aku tidak takut dengan itu.
Karena sekarang, setidaknya, dia tidak lagi sendirian. Aku menggenggam tangannya sedikit lebih erat, bukan karena takut kehilangan, tapi karena ingin memastikan bahwa dia tahu, aku ada di sini. Dan akan tetap di sini. Apapun yang harus kami hadapi ke depan. Langkah kami mungkin belum pasti. Arah kami mungkin belum jelas. Tapi satu hal yang aku yakini sepenuhnya, kami sudah berada di jalan yang benar. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku tidak lagi hanya merasa takut. Aku merasa berani. Akhir atau awal. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah hanya dalam waktu sesingkat itu, bahwa satu keputusan yang kuambil dalam diam bisa membawa kami sejauh ini, menjauh dari tempat yang selama ini kami sebut rumah, dan menuju sesuatu yang bahkan belum bisa aku bayangkan bentuknya. Kami terus berjalan, sampai akhirnya langkah kami melambat dengan sendirinya, bukan karena ragu, tapi karena untuk pertama kalinya, kami tidak lagi dikejar oleh sesuatu. Tidak ada suara langkah di belakang. Tidak ada panggilan yang menahan. Tidak ada tatapan yang membuat kami harus waspada. Hanya sunyi. Sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang menekan seperti di rumah itu. Tapi sunyi yang memberi ruang. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, napas itu terasa utuh. Tidak terpotong, tidak tertahan, tidak dipenuhi rasa takut. Aku menoleh ke arah anakku. Dia berdiri di sampingku, masih memegang tanganku, tapi kali ini genggamannya tidak lagi dipenuhi ketegangan. Lebih ringan, lebih tenang. Dan saat dia menatapku, ada sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sejak beberapa waktu terakhir. Bukan hanya rasa aman, tapi kepercayaan. Seolah dia benar-benar yakin bahwa aku tidak akan membiarkannya kembali ke tempat itu. Dan disitulah hatiku terasa penuh sekaligus hancur dalam waktu yang bersamaan. Penuh, karena aku berhasil membawanya keluar. Hancur, karena aku baru menyadari seberapa besar ketakutan yang selama ini dia simpan sendirian. Aku berlutut di depannya, menatapnya lebih dekat, lalu memegang kedua bahunya dengan lembut, memastikan dia benar-benar melihatku, benar-benar mendengar tanpa harus aku ucapkan dengan keras. Aku mengatakan padanya, dengan suara yang pelan tapi tegas, bahwa semuanya sudah selesai. Bahwa dia tidak perlu takut lagi. Bahwa tidak ada yang akan menyakitinya lagi. Dan meskipun aku tahu dunia tidak sesederhana itu, aku ingin dia percaya, setidaknya untuk saat ini. Dia tidak langsung menjawab. Tapi dia mengangguk. Pelan. Dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Bukan senyum besar. Bukan senyum penuh tawa. Tapi senyum kecil yang terasa jauh lebih berarti dari apapun. Senyum yang mengatakan bahwa dia mulai percaya. Aku memeluknya. Kali ini bukan karena dia yang meminta. Tapi karena aku yang tidak ingin melepaskan. Dan di dalam pelukan itu, aku merasakan sesuatu yang selama ini tidak ada. Ketenangan. Bukan karena semuanya sudah baik. Tapi karena kami sudah keluar dari yang buruk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana kami akan menjalani hari-hari berikutnya. Aku tidak tahu apakah masa lalu akan kembali mengejar kami atau tidak. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa terjebak. Aku melihat ke depan, bukan dengan kepastian, tapi dengan keberanian. Karena sekarang aku tahu, rumah bukan tentang tempat. Rumah adalah tentang rasa aman. Dan jika tempat itu tidak bisa memberikannya, maka meninggalkannya bukanlah kehilangan, tapi penyelamatan. Aku menggenggam tangan anakku sekali lagi, lalu melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan semuanya. Membawa satu hal yang paling penting, dia. Dan mungkin, bagi orang lain, ini terlihat seperti akhir dari sebuah cerita. Tapi bagiku, ini adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya.